Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Dan saya tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Atas dasar ayat itu kita mengetahui bahwa tujuan Islam itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Untuk mencapai rahmatan lil alamin itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan kader rahmatan lil alamin selama 13 tahun di Mekah, pengkaderan rahmatan lil alamin. Setelah pengkaderan rahmatan lil alamin berjalan 5 tahun, dari tahun 1 kenabian sampai tahun 5 kenabian, kemudian ada selektif kader, namanya selektif kemanusiaan. Selektif kemanusiaan itu pada waktu itu umat Islam di Mekah sekitar hanya 200 orang, belum banyak. Sudah mulai diadakan selektif kemanusiaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah kana biya malikun la yuzlamu indahu ahadin wa ya ardil ardu syirikin." Seandainya kamu keluar dari Makkah menuju Habsyah atau Ethiopia, di sana ada raja yang tidak pernah zalim di sisinya kepada siapapun, dan bumi Ethiopia itu adalah bumi Syirikin. Itu selektif kemanusiaan. Karena pada waktu itu di Mekah tidak ada kemanusiaan, yang ada kezaliman. Jadi tidak ada kemanusiaan. Dia berangkat berombongan meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Maqam Ibrahim, meninggalkan Safa Marwah,
meninggalkan Arafah, meninggalkan Zam-Zam, semua mereka tinggalkan menuju Ethiopia. Kalau dia dari akal pikir yang cetek, mengapa dia meninggalkan Ka'bah? Toh tidak ada bangunan semula Ka'bah. Itu orang yang pikiran dangkal. Tapi Rasul bersabda, di sanalah Malikun la yudhilam, raja yang tidak pernah zalim kepada siapapun. Dan di sini tidak ada kemanusiaan, yang ada kezaliman, maka selektif kemanusiaan. Setelah berjalan, Islam berjalan 12 tahun. Selektif kedua, selektif keimanan, yaitu kader yang sudah dikader 10-12 tahun itu diselektif keimanan, namanya selektif Isra Mi'raj. Dikatakan selektif keimanan bagi orang yang tidak iman kepada Allah dan Rasulullah, tidak mungkin percaya Isra Mi'raj. Itu tidak mungkin. Kenapa Isra Mi'raj itu peristiwa yang tidak ketemu oleh akal. Jadi kalau tidak diterima dengan iman, tidak bisa. Karena pada waktu itu perjalanan Isra Mi'raj itu cepatnya melebihi cahaya. Kecepatan cahaya itu cahaya biasa. 1 detik mencapai jarak 300.000 kilometer. 1 detik. Sedang kendaraannya barkun bulok kilat. Jadi seandainya ditempuh melalui jalan cahaya antara Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, 1 miliar cahaya tahun itu tak mungkin sampai. Padahal perjalanan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Seandainya 1 miliar cahaya tahun belum sampai kepada Sidratil Muntaha. Akal siapa yang bisa menerima? Itu selektif keimanan. Kader yang sudah dikader 11 tahun itu karena ada selektif keimanan, pecah menjadi 3 golongan. 1 golongan tambah yakin, imannya meningkat kepada yakin. Itu yang mempelopori sahabat Abu Bakar Siddiq. Golongan yang kedua murtad, keluar dari Islam.
Jadi metu dari agama Islam yang mengeluarkan ya dirinya sendiri. Yang golongan blok ketiga ragu-ragu, apa iya Nabi apa enggak, apa bener Muhammad itu Isra Mi'raj, apa orang, ini ragu-ragu. Jadi tinggal satu golongan yang blok dipimpin sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah setahun dari selektif keimanan, selektif yang ketiga, selektif kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasul, kecintaan terhadap jihad fisabilillah. Selektif yang ketiga. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu pun selektif. Bagaimana beratnya meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, meninggalkan perkebunan, meninggalkan keluarga, seluruh bidang semata-mata cinta kepada Allah dan Rasul dan jihad fisabilillah, berangkat ke Madinah. Itu pun setelah di Madinah diselektif. Mengapa kamu ikut hijrah? Nyatanya tidak semua karena Allah dan Rasul. Ada hijrah karena ingin mengambil keuntungan harta benda. Ikut dalam rombongan membawa dagangan ke Madinah. Jadi bukan semata-mata Allah dan Rasul, tapi karena harta benda. Ada lagi yang ikut hijrah Nabi ke Madinah, bukan karena harta benda, bukan karena perjuangan, tapi karena wanita. Karena wanita yang dipinang di Mekah belum selesai, diajak keluarganya ke Madinah. Jadi dia kalau tidak ngintil ke Madinah burung. Tadi sudah tinggal berapa? Yang satu sudah lagi pecah menjadi 3. Tinggal berapa persen itu. Kemudian dari 1% inilah sehingga sedikit inilah yang diajak membentuk organisasi, namanya organisasi Muhajirin dan organisasi Ansorin. Yang sedikit itulah yang untuk mendirikan negara Madinatul Munawwarah. Yang sedikit itulah yang menghadapi peperangan sampai 52 kali peperangan. Lainnya tidak. Jadi selektifnya itu zaman Rasul itu selektif sampai betul-betul kader militan. Setelah organisasi Muhajirin, organisasi Ansorin berkembang, zaman Rasul 10 tahun di Makkah, di Madinah. Rasul wafat diganti Abu Bakar 2 tahun, 12 tahun. Abu Bakar wafat diganti Utsman 10 tahun.
Di dalam 22 tahun itu Madinah menjadi negara superpower perdana. Negara Mesir masuk, Palestina masuk, Bahrain masuk, Yordania masuk, Irak masuk, Yaman masuk, Syria masuk. Iran begitu negara superpower zaman dahulu. Dan Romawi semua wilayah jajahnya dibabat. Semua masuk wilayah Madinah. Hanya berapa kader. Itulah rahmatan lil alamin. Mengapa ada selektif? Karena memang yang menjadi rahmatan lil alamin itu satu manunggalnya unsur keimanan, unsur kemanusiaan, unsur kecintaan. Maka selektifnya selektif kemanusiaan, selektif keimanan, selektif kecintaan. Itulah perjuangan Rasulullah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Kemudian Islam berkembang ke seluruh dunia ini. Dan itulah yang saya tiru menurut kemampuan saya. Siddiqiyah mempunyai ciri khas silaturahim. Ciri khas kedua santun. Ciri khas kedua itu sedekah. Untuk mewujudkan rahmat dari 3 ciri khas itu, kemudian kita membuat organisasi. Pertama, membuat organisasi yayasan pendidikan Siddiqiyah. Kemudian kita buat organisasi Siddiqiyah. Kemudian kita buat organisasi Kausaran Putri. Membuat organisasi Dhilal Berkat Rahmat. Membuat organisasi Opsid. Membuat organisasi Ikhwan. Itu semua dalam rangka mewujudkan kenyataan sedekah silaturahim santun.